Mika Tambayong kecil mungkin termasuk bayi ringkih yang mudah sakit, tapi dalam soal belajar, ia juaranya. Mika aktif, terutama jika urusannya soal sekolah. Ia benar-benar anak sekolahan. Aku suka sekolah, aku suka belajar gitu. Jadi dari zaman aku sekolah sampai aku kuliah kemarin tuh aku jarang banget bolos. Kalau misalkan nggak perlu banget bolos, aku nggak akan bolos gitu karena emang aku anaknya suka masuk sekolah gitu, suka belajar gitu. Dan dia tuh belajar itu udah seperti lifestyle-nya dia, jadi dia suka sekali belajar gitu. Jadi dia kalau dia nggak ngapa-ngapain, ya dia di dalam kamar, dia baca atau dia, dan setiap ada pekerjaan PR atau apa juga nggak harus kita yang ayo kerjain, enggak. Rupanya Mika menyimpan kecerdasan yang tidak biasa. Ia bahkan harus dipindahkan ke sekolah internasional karena kemampuannya yang meninggalkan gadis lain di sekolah lamanya. Dan meski harus turun grade, ia mengejarnya hingga mampu lompat dari grade 6 ke 8. Setelah dia selesai SD, masuk SMP itu dia minta pindah sekolah, nggak di sekolah yang dari SD-nya itu, terus dia pindah ke international school gitu. Iya, dia naik, dia skip, jadi dari grade 7 dia langsung ke grade 6 dia langsung ke grade 8 gitu. Jadi dia skip 1 tahun gitu. Itu karena dia nilainya A+, dia A+ student gitu. Nah, puji Tuhan saya nggak pernah bermasalah sama pendidikan formalnya dia. Beruntunglah Mika Tambayong. Dari anak kecil yang sakit-sakitan, ia tumbuh menjadi gadis yang membanggakan. Sebagai seorang anak, ia juga nyaris tidak pernah merepotkan orang tuanya. Kegemarannya bersekolah membuat mamanya bahkan selalu bilang bahwa dirinya anak yang hebat. Mama aku juga selalu bilang, aduh kamu hebat deh, mama gak pernah ngerasa kesusahan nyuruh aku bikin PR, segala macam. Itu mama aku dan papa aku dalam seumur hidup mereka gak pernah tuh harus maksa aku kerjain PR, nggak pernah sekalipun keluar dari mulut mereka. Nggak pernah juga sekalipun mereka maksa aku untuk sekolah, nggak pernah. Mika itu overall anak yang baik, anak yang manis ya dari kecil gitu. Ya namanya anak-anak kalau ada kesel, ngambek atau apa, menurut saya itu masih dalam batas koridor yang bisa dimaklumi gitu ya. Tapi selebihnya sih saya nggak pernah punya kesulitan sama anak ini gitu. Lantas, apa rahasia Mika mampu membuat karir dan pendidikan berjalan selaras? Kalau buat aku, semua orang tuh punya skala prioritas. Jadi ada yang mungkin lebih memprioritaskan karir gitu, dan itu nggak ada masalah buat aku karena itu kembali lagi ke kitanya sendiri gitu. Kita maunya seperti apa gitu. Kalau aku merasa memang ujung-ujungnya akan berkarir, memang ujung-ujungnya memang cari duit, tapi nggak ada salahnya kalau kita sambil sekolah buat aku. Aku sepanjang aku kampus 3 tahun, jarang banget aku bolos, jarang banget. Dan IPK aku di atas 3,5 semua setiap semester. Terakhir 3,9, terus sekarang aku lagi tugas akhir.